Terima kasih Anda masih bersama Rosi dan saya bersama tamu istimewa Bapak Prabowo Subianto. Pak Prabowo, kita lanjutkan. Ini adalah kali kedua Pak, setelah 2014 ke 2019 Bapak sebagai calon presiden. Banyak orang melihat Bapak berubah loh Pak. Berubah karena sekarang lebih happy, lebih sering banyak tersenyum. Orang bilang bahwa ini the new Prabowo. Tetapi banyak juga yang bilang, no, this is the real Prabowo. Gimana, Bapak emang lebih happy sekarang? Mbak Rosi, saya kira begini ya. Saya kira this is the real Prabowo actually. Ya mungkin dulu suasana lebih lebih padat, lebih hektik, lebih ibaratnya dulu kalau kita ingat ya, masa kampanye legislatif terpisah dari masa kampanye presiden. Yeah. Jadi begitu selesai legislatif langsung presiden. Nah, di situ mungkin kita lebih waktu kurang, kita lebih lelah dan sebagainya. Dan ya maklum ya, saya memang waktu itu juga mungkin baru juga di politik. Jadi sekarang saya lebih pasrah ya, lebih rileks karena ya saya maju karena panggilan. Saya merasa saya ingin mendharma baktikan sisa hidup saya untuk republik ini. Saya merasa ada hal-hal mendasar dalam kebangsaan ini, dalam bangsa kita, di mana elit kita ini, maaf dengan segala hormat, saya menganggap elit kita telah gagal mengelola negara, dan karena itu saya masih harus turun ke rakyat. Saya harus sadarkan rakyat saya, rakyat kita. Saya harus menggugah kesadaran bahwa sistem ekonomi sekarang salah, keliru. Ini saya sudah bicara belasan tahun. Saya sudah tulis buku Paradoks Indonesia, saya sudah tulis beberapa buku, dan saya merasa bahwa elit, para oligarki ya, menutup saya. Saya tidak dikasih ruang, saya tidak pernah diundang, saya sering saya dihina, difitnah, diejek, dibilang macam-macam lah. Nah, karena itu saya lihat saya harus bicara ke rakyat dan saya harus gugah dan saya harus masuk ke kekuasaan eksekutif. Karena kalau kita mau perbaiki keadaan, kalau di luar kekuasaan eksekutif itu sulit. Karena itu saya turun ke rakyat, minta mandat dari rakyat. Ya walaupun saya tahu tadi kan ada tuduhan saya haus kekuasaan, ada tuduhan saya mau kudeta, ada tuduhan macam-macam, tapi kan saya sudah buktikan 20 tahun saya sudah pensiun, saya terjun ke politik. Ini adalah pemilu pertama 2004, habis itu 2009, 2014, ini pemilu yang keempat yang saya ikut serta. Pertama di Golkar, habis itu saya dengan kawan-kawan membentuk Partai Gerindra. Kita sudah ikut pemilu 2009, 2014, 2009 Bapak sama Bu Mega ya? Ya, 2000 dan 2019 yang akan datang. Bisa dikatakan berarti saya di politik ini sudah hampir 20 tahun. Ya kan? Jadi saya sudah buktikan bahwa saya tidak haus kekuasaan, bahwa saya ingin mendapat kekuasaan karena saya ingin memperbaiki keadaan negara. Saya paham apa yang terjadi sama negara. Saya dan kawan-kawan saya paham. Ya, dan kita sudah utarakan ke rakyat bahwa sekarang ini sudah dibuktikan di depan rakyat. Jadi apa yang saya bicara sekian tahun yang lalu dibuktikan di hadapan rakyat. Yang pertama, kekayaan rakyat, kekayaan bangsa tidak tinggal di Indonesia. Kekayaan kita mengalir keluar tiap tahun dan ini sudah berjalan puluhan tahun. Dan saya tidak mengatakan siapa yang salah. Ini kesalahan kita semua. Kesalahan kolektif kita. Terutama kesalahan elit Indonesia. Kalau saya bilang elit Indonesia, siapa yang saya maksud? Ya, kelompok pemimpin. Berarti termasuk saya sendiri. Saya juga bagian dari elit.
Bedanya saya elit yang sadar, saya elit yang tercerahkan, saya elit yang faham apa yang terjadi, what is happening to our country. Kita satu-satunya negara, saya kira di dunia, tidak banyak negara seperti kita yang membiarkan kekayaan kita diambil ke luar negeri. Sudah puluhan tahun dan sekarang elit kita membiarkan, bahkan Mbak Rosi memfasilitasi. So this is why saya masih maju di politik. Ini ibarat kalau kita lihat, kita bertanya-tanya, ya, kok bisa di negara tetangga kita di Malaysia seorang umur 93 tahun, Mahathir maksudnya, Pak Mahathir masih maju di pemilu dan masih terpilih sebagai Perdana Menteri. Kenapa bisa? Karena Pak Mahathir yang sudah pensiun, dia lihat loh negara saya arahnya salah. Para pemimpinnya sangat korup. Ekonomi Malaysia ambruk menurut pandangan Pak Mahathir. Sehingga dia rekonsiliasi dengan lawan politiknya, Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim juga begitu. Orang yang dipenjara oleh Mahathir bisa kerjasama dengan Mahathir untuk menyelamatkan Malaysia. Jadi, dan mereka berhasil. Ini yang saya maksud. Saya merasa terpanggil, ya, karena saya lihat negara saya, bangsa saya berada di arah yang salah. Dan ini saya ingin kembalikan ke arah yang benar. Terlalu banyak rakyat kita yang tidak menikmati pembangunan. Yang kaya tambah kaya, segelintir orang saja. Yang miskin tidak kebagian. Dan sekarang terasa. Saya dapat laporan dari dokter-dokter rumah sakit banyak yang sudah tidak dibayar. Kita tahu ya sekarang harga-harga tidak terjangkau. Saya dari daerah-daerah, anak-anak muda sulit dapat pekerjaan. Yang dapat pekerjaan juga penghasilannya nggak cukup. Saya dari Pekalongan, saya ketemu dengan ibu-ibu pembatik. Sehari kemarin, ya? Sehari mereka dapat penghasilan Rp30.000 sehari. Dan dia kerja 6 hari seminggu. Jadi dia dapat Rp180.000, ya kan? 6 kali 30.000. 180.000 untuk 6 hari, untuk 7 hari hidup. Coba bisa kita bayangkan, ya kan? Dan para pengusaha batik itu mengatakan pasar lesu, Pak, sudah penghasilannya sangat rendah. Mereka tidak bisa jualan karena rakyat sekelilingnya tidak punya daya beli. Jadi jadi bisa kita bayangkan nggak kesulitan rakyat itu yang sudah punya pekerjaan? Bagaimana yang tidak punya pekerjaan? Ya, jadi saya ketemu kiai-kiai di Jawa Tengah, mereka bilang mereka sedih karena mereka sering dengar ibu-ibu nangis dekat pesantren. Kenapa? Hasil jualannya nggak terjual. Jadi ini yang menjadi masalah, dan saya sangat risau ya dengan arah pembangunan bangsa kita. Dan karena itu saya saya terjun ke politik, sekarang masih di politik. Karena kita tahu ya kan, kalau orang baik diam semua, yang berkuasa adalah orang-orang yang tidak baik. Itukah yang karena ada masalah ekonomi Bapak terpanggil, Bapak juga sekarang banyak turun ke lapangan seperti juga sebelumnya. Ada masalah ekonomi, itukah yang membuat Bapak memilih Mas Sandi? Iya, Pak Sandi ya. Jadi saya mencari wakil, tentunya kriterianya adalah wakil ini yang pertama tentunya selalu kita berpikir seorang wakil harus lebih muda dari nomor satunya. Ini pemandangan logis bagi saya ya. Karena dia harus menggantikan nomor satu kalau ada apa-apa sama nomor satu. Jadi kalau saya terus terang aja, berapa hari lagi saya usianya 67 tahun. Masih muda. Dibandingkan dengan Pak Mahathir masih muda. Ya. Pak Mahathir 93 tahun. Ya. Ya, saya optimis setiap kali kalau ada yang bilang macam-macam saya lihat ke ada Pak yang Mahathir. lebih. Ya.
Jadi, tetapi saya pertama milih wakil harus lebih muda dari saya. Kan begitu. Karena dia harus siap menggantikan saya setiap saat. Kan begitu. Dikatakan bahwa seorang presiden atau seorang wakil presiden adalah one heartbeat away from the presidency. One heartbeat away. Dia satu denyut jantung dari presiden. Artinya kalau presiden ada apa-apa, dan manusia, seorang presiden adalah manusia, anything can happen, ya kan? Ya. Apakah ya kalau Tuhan memanggil tiba-tiba, kalau ada kecelakaan, kalau ada apa, dan kita melihat di banyak negara sering terjadi kecelakaan dan sebagainya kan. Jadi wakil itu harus lebih muda, harus lebih fit, harus satu ideologi. Jadi saya melihat harus saya cari wakil seperti itu. Dan tidak. Saya tentunya tadinya berusaha cari, saya minta Pak Anies Baswedan, dia baru saja jadi gubernur, dia mengatakan, Pak Bowo, saya kan sudah angkat sumpah 5 tahun, saya takut mengecewakan. Oke, kemudian saya coba yang lain-lain, dan Anda tahu sendiri sistem politik kita memaksa kita harus punya yang disebut presidential threshold. Ya, 20%. 20%. Saya nggak cukup. Jadi saya harus berunding sama mitra-mitra saya. Akhirnya, ya alhamdulillah dapat sosok Sandiaga Salahuddin Uno. Jadi saya berterima kasih dan ya dia berkorban. Dia harus mundur dari wakil gubernur. Bayangkan dia berjuang keras untuk itu. Dia harus mundur dari wakil gubernur, dan juga saya minta dia harus mundur dari wakil ketua Dewan Pembina Gerindra. Dia harus mundur juga dari Gerindra supaya bisa diterima oleh semua mitra koalisi saya. Ya. Jadi alhamdulillah, dan saya lihat rakyat juga cukup antusias sama saudara Sandi. Bahkan emak-emak sangat senang sama beliau. Jadi dan juga beliau sangat. Mak lebih senang sama Pak Prabowo atau sama Saya kira Sandi? Lebih senang sama sama Sandi, ya kan? Kok tahu Pak? Iyalah, itulah selera emak-emak kan gitu kan. Kalau Pak Prabowo selera siapa? Ya mungkin saya para petani mungkin yang kadang ya kan, purnawirawan ya kan, tapi milenial juga suka sama dia. Dia kan muda, ya kan. Bagaimana bisa orang ada suatu suatu hubungan batin kalau terlalu jauh jaraknya, ya kan? Dia masih dekat sama, dan dia ini sosok yang saya kira tidak banyak di Indonesia. Dia terus terang aja, orang tuanya bukan penguasa, orang tuanya bukan jenderal, bukan orang kaya, bukan orang tuanya biasa. Saya kenal orang tuanya, tapi dia pintar, dia merintis karir dari bawah, dan dia cukup berhasil, ya kan? Dia salah satu warga negara kita yang berdiri di atas kaki dia sendiri, bisa sukses sebagai pengusaha. Ya. Istilahnya sekarang bisa dianggap ya punya kemampuan ekonomi yang baik. Jadi ini kebanggaan untuk anak-anak muda gitu. Kamu tidak perlu, jangan mengira bahwa kamu kalau orang tuamu bukan orang kaya atau orang berkuasa, kamu tidak bisa menanjak tinggi. Jadi dia memberi harapan kepada anak-anak muda, ya. Ini loh contoh orang yang baik, orang yang tidak berasal dari orang kaya, keluarga kaya atau keluarga penguasa, mampu untuk menonjol. Kalau sekarang ini ada kesan ya, kalau Anda bukan anak orang kaya, gitu ya, Pak, ya? Iya nggak bisa. Ya. Siapa anak yang punya partai? Anaknya jenderal, anaknya menteri, atau bekas menteri, anaknya orang kaya, baru bisa jadi anggota DPR, bisa jadi ini, bisa jadi itu, ya kan? Pak, ini akibat dari ketidakadilan sistem, tapi alhamdulillah, tapi terlalu sedikit orang seperti Sandi, terlalu sedikit. Pak, terakhir waktu kita bicara, suasana tanah air khususnya Jakarta itu cukup panas, Pak. Dan sekarang juga tampaknya begitu. Apakah Bapak mengkhawatirkan adanya massa atau pendukung yang makin terpisah dan juga ada politisasi agama? Jangan jawab dulu Pak, kami kembali sesaat lagi.